Selamat datang kembali sahabat semuanya. Kali ini, kita akan menjelajahi kebijaksanaan dan inspirasi dari setiap sudut rumah kita. Pernahkah Anda merasa bahwa rumah adalah sumber inspirasi yang tak terbatas? Saya baru saja merangkai beberapa kalimat yang terinspirasi dari berbagai elemen dalam rumah, mulai dari kunci pintu hingga cucian kotor. Dan sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bisakah Anda menebak bagaimana elemen-elemen rumah ini bisa menjadi metafora yang memandu kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari? Temukan jawabannya dalam video yang akan segera hadir ini. Dukung kami selalu dengan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kita dapat terus bersama-sama membangun simfoni kehidupan yang indah dan bermakna. Mari kita jalin diskusi dan temukan kebijaksanaan di balik setiap sudut rumah kita. Selamat menyaksikan. 1. Seperti kunci yang membuka pintu, keterbukaan dalam komunikasi adalah kunci keharmonisan keluarga. Dengan membuka pintu kebersamaan dalam keluarga melalui percakapan yang jujur dan terbuka adalah dasar penting untuk menjaga kehangatan dan harmoni di antara kita. Itu seperti momen di meja makan ketika kita membicarakan sehari-hari atau bahkan tantangan yang dihadapi bersama. Dalam kejujuran itu, kita membangun dasar yang kokoh untuk mendukung satu sama lain, menciptakan ruang yang nyaman di dalam lingkaran keluarga untuk berbagi suka dan duka secara tulus. 2. Seperti cahaya lampu yang menembus kegelapan. Mari kita terus bersinar dengan tekad, bahkan di tengah medan sulit, sebagai penuntun bagi orang lain dan diri sendiri. Setara dengan cahaya lampu yang menerangi ruangan gelap, perumpamaan ini merujuk pada kemampuan kita untuk bersinar dengan tekad dan keberanian di tengah tantangan hidup. Layaknya cahaya yang menembus kegelapan, ketekunan kita dapat menjadi pemandu, memberikan inspirasi dan harapan kepada orang lain yang mungkin merasakan kesulitan serupa. Tidak hanya itu, bersinar dalam medan sulit juga menjadi panduan diri sendiri, mengingatkan bahwa kekuatan dan tekad kita dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Dengan demikian, ini merupakan panggilan untuk tetap bersinar, menjadi contoh positif, dan menemukan jalan keluar meski di tengah kegelapan hidup. 3. Seperti tali yang terbuat dari berbagai benang, hubungan kita dibentuk dari beragam pengalaman dan komitmen. Setiap benang mewakili momen-momen yang kita bagikan, dari sukacita hingga tantangan, yang secara bersama-sama menciptakan keunikan hubungan tersebut. Pengalaman positif seperti kebahagiaan bersama dan dukungan dalam kesulitan memperkuat ikatan. Di sisi lain, pengalaman sulit seperti konflik atau kesulitan bersama dapat dianggap sebagai tantangan yang, jika diatasi bersama, dapat menambah ketahanan tali tersebut. Komitmen juga memegang peran kunci. Setiap pilihan untuk saling mendukung, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan perubahan menciptakan simpul baru dalam tali hubungan. Komitmen ini mirip dengan kekuatan tarikan yang menjaga tali tetap kokoh ketika dihadapkan pada tekanan eksternal atau goncangan. Jadi, hubungan seperti tali, memerlukan perawatan, perhatian, dan waktu untuk memastikan bahwa setiap benangnya tetap terjaga dan hubungan itu terus tumbuh dalam keunikan dan kekuatannya. 4. Sebagai sumber pengetahuan seperti halnya buku, kita diundang untuk terus memupuk pengetahuan, membaca, dan berkembang sepanjang perjalanan hidup ini. Seperti halnya lembaran buku yang terus bergulir. Membaca adalah cara utama untuk menyerap informasi dari berbagai sumber. Setiap halaman buku mencerminkan potensi untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia, ide, dan konsep baru. Seiring waktu, seperti halnya setiap lembaran yang bergulir, kita memiliki kesempatan untuk membangun fondasi pengetahuan yang kokoh. Perkembangan pribadi juga menjadi aspek kunci. Sebagaimana sebuah buku mengalami perkembangan cerita, kita sebagai individu dapat terus berkembang melalui pengalaman, belajar dari kesalahan, dan mengejar keunggulan.
Proses ini menciptakan narasi kehidupan kita sendiri, di mana setiap tahapannya menjadi bagian penting dari cerita yang terus berkembang. Jadi, seperti halnya lembaran buku yang terus bergulir, undangan untuk terus memperkaya pengetahuan dan berkembang pribadi menjadi serangkaian halaman yang membentuk kisah hidup kita. 5. Mirip cermin yang mencerminkan setiap detail. Introspeksi diri adalah perjalanan yang memandu kita menuju pertumbuhan pribadi, memahami bayangan-bayangan diri kita sendiri untuk menemukan kecerahan. Ini melibatkan refleksi mendalam terhadap berbagai aspek diri, seakan menjelajahi bayangan-bayangan diri untuk menemukan kecerahan yang ada di dalam. Proses ini dimulai dengan kesadaran akan pikiran, emosi, dan nilai-nilai yang membentuk identitas kita. Seperti cermin yang menyoroti setiap sudut, introspeksi membantu kita memahami lapisan-lapisan kompleksitas diri yang mungkin terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama perjalanan introspeksi, kita mengeksplorasi pengalaman masa lalu, memahami bagaimana keputusan dan tindakan masa lalu membentuk kita saat ini. Seperti meresapi gambar di cermin, ini melibatkan penerimaan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Introspeksi juga merupakan saat untuk menilai tujuan dan nilai-nilai pribadi. Memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan visi diri yang diinginkan. Seperti menemukan kecerahan dalam bayangan, introspeksi membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi, harapan, dan aspirasi yang mendorong kita maju. Dengan melihat ke dalam diri sendiri secara jujur dan terbuka, introspeksi diri memberikan landasan bagi pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan, membimbing kita menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa kita dan arah hidup yang diinginkan. 6. Seperti kalender yang mengatur setiap hari, kelola waktu dengan bijak. Jadikan setiap hari sebagai bab baru yang penuh potensi untuk mencapai impian dan tujuan kita. Pentingnya mengelola waktu terletak pada kemampuan untuk menetapkan prioritas dan fokus pada tugas-tugas yang mendukung visi jangka panjang kita. Sebagaimana kalender yang menyusun jadwal, perencanaan harian yang baik membantu kita mengalokasikan waktu dengan efisien, memastikan setiap detik dihabiskan untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Mengelola waktu juga melibatkan kemampuan untuk mengenali momen-momen penting dan belajar dari pengalaman harian. Seperti halnya setiap halaman baru dalam kalender, setiap hari memberikan peluang untuk pertumbuhan pribadi dan pencapaian tujuan. Kesadaran akan waktu membantu kita menghargai nilainya dan menghindari pemborosan. Mentalitas membuka bab baru setiap hari mengajarkan kita untuk tidak terbebani oleh kegagalan masa lalu. Seperti halnya kalender yang terus berlanjut, hari ini adalah lembaran baru yang belum tertulis, memberikan kita kesempatan untuk merancang kisah yang lebih baik. Dengan mengelola waktu secara bijak, kita menciptakan dasar yang kuat untuk mencapai impian dan tujuan kita. Setiap hari menjadi bagian dari narasi yang mendukung perkembangan diri dan membawa kita menuju pencapaian yang lebih besar. 7. Sebagai pisau tajam dalam tangan bijak, mari pilih keputusan dengan cermat dan jalani tindakan dengan pertimbangan untuk mengukir jejak yang penuh makna dalam perjalanan kita. Pisau tajam mencerminkan keputusan kita, dan tangan bijak mencerminkan kemampuan kita dalam membuat pilihan yang tepat. Sebagaimana pisau digunakan untuk mengukir dengan presisi, keputusan yang cermat membutuhkan pemikiran yang mendalam terkait konsekuensi dan dampaknya pada diri sendiri dan orang lain. Pertimbangan yang bijak dalam menjalani tindakan melibatkan pemahaman akan nilai-nilai dan prinsip hidup yang kita anut. Seperti tangan yang memandu pisau, kesadaran ini membimbing kita dalam melakukan tindakan yang konsisten dengan tujuan dan tujuan kita. Mengukir jejak yang penuh makna berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan kita memiliki dampak positif dan membangun. Seperti seni ukir yang menciptakan karya indah, jejak hidup kita menjadi warisan yang memberikan inspirasi dan nilai bagi orang lain.
Jadi, dengan memilih keputusan dengan cermat dan menjalani tindakan dengan pertimbangan, kita dapat menggunakan pisau tajam dalam tangan bijak untuk mengukir jejak yang tak hanya indah namun juga memberikan makna yang mendalam dalam perjalanan hidup kita. 8. Seperti tempat sampah yang menyimpan barang tak berguna lagi, berani melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberi nilai tambah dalam hidup, memberi ruang untuk hal-hal baru dan lebih berarti. Sama seperti tempat sampah yang memuat barang yang tak berguna, hidup kita kadang-kadang dapat dipenuhi oleh hal-hal yang sudah tidak relevan atau bahkan merugikan. Ini bisa berupa hubungan yang tidak sehat, kebiasaan yang merugikan, atau pemikiran negatif yang menghambat perkembangan diri. Berani melepaskan hal-hal tersebut adalah langkah pertama menuju pembebasan diri dan memberikan ruang untuk pertumbuhan. Seperti membersihkan tempat sampah, melepaskan hal-hal yang tidak berguna membantu menyaring dan merapikan hidup kita. Proses ini juga membuka peluang untuk hal-hal baru dan lebih berarti. Dengan memberi ruang untuk kebahagiaan, perkembangan pribadi, dan hubungan yang mendukung, kita dapat mengisi hidup dengan pengalaman yang memberi nilai tambah. Jadi, seperti tempat sampah yang perlu dikosongkan untuk tetap bersih dan teratur, hidup kita juga memerlukan keberanian untuk melepaskan beban yang tidak lagi diperlukan, memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih bermakna dalam perjalanan kita. 9. Sebagaimana pakaian melindungi tubuh, jaga kesehatan fisik dan mental dengan penuh perhatian, karena keduanya adalah fondasi utama untuk mengejar impian dan mencapai potensi maksimal. Kesehatan fisik, seperti pakaian yang melindungi tubuh, memberikan fondasi yang kuat bagi aktivitas sehari-hari. Pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup menciptakan dasar yang diperlukan untuk energi dan daya tahan. Seperti pakaian yang nyaman, kesehatan fisik memberikan kenyamanan dan kestabilan yang memungkinkan kita fokus pada tujuan dan aspirasi. Kesehatan mental, sebagaimana pakaian yang mencerminkan kepribadian, juga memainkan peran penting. Menjaga keseimbangan emosional, mengelola stres, dan membangun ketangguhan mental menciptakan landasan yang solid untuk menghadapi tantangan hidup. Sebagaimana pakaian mencerminkan identitas, kesehatan mental mempengaruhi cara kita memahami dan merespon dunia sekitar. Keduanya saling terkait dan mendukung. Kesehatan fisik yang baik dapat meningkatkan kesehatan mental, dan sebaliknya. Seiring penguatan kedua aspek ini, kita dapat memaksimalkan potensi kita untuk mengejar impian dan mencapai tujuan hidup. Dengan menjaga kesehatan fisik dan mental dengan penuh perhatian, kita membangun fondasi kokoh yang memungkinkan kita tampil di panggung kehidupan dengan penuh percaya diri, kesiapan, dan kemampuan untuk meraih potensi maksimal kita. 10. Layaknya alat musik yang membutuhkan harmoni, mari kita mencari dan menjaga keseimbangan dalam setiap aspek hidup, menciptakan simfoni kehidupan yang indah dan berarti. Keseimbangan dalam kehidupan mencakup berbagai dimensi seperti pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu pribadi. Seperti alat musik yang harus berpadu harmonis, mencari keseimbangan memastikan bahwa setiap elemen hidup saling mendukung dan membentuk kesatuan yang harmonis. Menciptakan simfoni kehidupan yang indah memerlukan kesadaran akan ritme dan tempo yang tepat. Ini melibatkan penyesuaian yang bijaksana terhadap tuntutan dan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti seorang konduktor yang mengarahkan orkestra, kita perlu mengarahkan diri sendiri untuk mencapai harmoni yang optimal. Menjaga keseimbangan juga mencakup pemahaman akan perubahan musiman dalam hidup, di mana ada waktu untuk bekerja keras dan waktu untuk beristirahat. Seperti dalam simfoni yang memiliki bagian yang cepat dan lambat, hidup kita mengalami variasi yang perlu diakomodasi dengan bijak. Jadi, dengan mencari dan menjaga keseimbangan dalam setiap aspek hidup, kita membentuk simfoni kehidupan yang tidak hanya indah tetapi juga bermakna. Seiring elemen-elemen hidup berbaur dengan harmoni, kita dapat mencapai kebahagiaan, pemenuhan, dan kesuksesan yang lebih mendalam. 11. Jangan menunda pekerjaan seperti menumpuk cucian kotor.
Selesaikan tugas segera untuk menjaga keteraturan dan produktivitas. Menumpuknya cucian kotor dapat diibaratkan sebagai tugas-tugas yang menunggu diselesaikan. Jika kita menyelesaikan tugas segera, seperti mencuci cucian saat kotor, kita dapat menjaga keteraturan di rumah. Hal ini menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi, mencerminkan pola pikir yang terorganisir. Seiring dengan itu, menyelesaikan tugas segera juga berkontribusi pada produktivitas. Dengan menangani pekerjaan secara proaktif, kita dapat memanfaatkan waktu dengan lebih efisien dan efektif. Ini membantu menciptakan siklus positif di mana keteraturan dan produktivitas saling mendukung. Jadi, nasihat ini mengajak untuk mengatasi tugas-tugas segera agar tidak menumpuk, menciptakan lingkungan yang teratur, dan meningkatkan produktivitas melalui tindakan proaktif. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju impianmu membawa makna dan kekuatan. Tetaplah terinspirasi, teruslah bermimpi, dan jadilah alasan seseorang untuk percaya bahwa impian itu dapat menjadi kenyataan. Bersama-sama, kita akan meraih pencapaian luar biasa. Terima kasih telah menyimak dan berpetualang bersama di channel ini. Dukung kami selalu dengan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan petualangan inspiratif kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah menjadi bagian dari simfoni kehidupan yang kita ciptakan bersama. Salam positif dan semangat.